Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang information richness ya, richness atau kekayaan informasi dari sebuah artikel ya. Kenapa kok penting ya? Jadi fokusnya artikel itu bukan ke panjang artikelnya, tapi jumlah informasinya, gitu kan. Nah, ini adalah bagian dari materi semantik SEO yang sudah saya bahas untuk gambarannya. Ini ya, semantik SEO, bagian kualitas. Nah, kita fokus ke buat artikel dengan information richness yang tinggi. Ya ini ya, ini adalah bagian dari semantik SEO. Sudah, kita akan mulai untuk pembahasannya. Nah, information richness itu apa sih ya? Information richness adalah jumlah informasi yang banyak ya. Jumlah informasi yang banyak lebih banyak dibandingkan kompetitor ya. Kemudian jumlah informasi yang relevan dibandingkan kompetitor dan juga jumlah query yang bisa dijawab lebih daripada kompetitor ya. Semakin banyak informasi yang dimasukkan ke sebuah artikel, maka information richness-nya itu akan lebih tinggi. Dengan catatan relevansinya harus tetap bagus ya, dan juga nggak cuma nambah kata-kata sambung aja merupakan adalah gitu kan, enggak. Tapi cuma benar-benar informasi yang benar-benar apa namanya informasi yang benar-benar bermanfaat gitu kan, nggak cuma nambah kata doang, informasinya tetap. Jadi jumlah kata banyak itu belum tentu informasinya banyak ya. Jadi ada kok orang yang nulis artikel panjang tapi informasinya cuma dikit ya, diulang-ulang gitu kan, seperti itu. Jadi informasi risknya itu yang dihitung adalah informasinya, bukan jumlah katanya. Nah, untuk bisa mendapatkan informasi yang banyak itu bisa menggunakan semantic content network ya, metodenya. Itu videonya sudah saya bahas, nanti kita akan bahas ulang ya. Sama untuk meningkatkan jumlah informasi relevan juga menggunakan semantic content network. Jadi apa namanya? Tool utamanya adalah semantic content network. Kemudian dengan membuat information richness yang tinggi itu Anda bisa menunjukkan expertise Anda di topik terkait ya, karena hanya expert yang bisa membahas informasi lebih detail dan juga lebih lengkap ya. Kalau misalkan Anda expert di sebuah ponsel atau mungkin di sebuah produk, misalkan Anda jualan sampo anti ketombe, Anda bisa menjelaskan semua informasi tentang ketombe yang sedang Anda atasi ya. Misalkan ketombe ringan itu kenapa gitu kan? Kenapa kok seperti ini? Isinya apa, Anda bisa jelaskan dengan lebih detail. Dan hanya expert yang bisa membahas informasi lebih detail dan lebih lengkap. Jadi kalau misalkan artikel Anda itu lebih relevan, lebih lengkap daripada kompetitor, itu menunjukkan kalau Anda itu lebih expert dibandingkan kompetitor Anda. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan information richness yang tinggi, itu Anda bisa meningkatkan relevansi dari sebuah artikel. Kalau misalkan Anda punya artikel tentang misalkan cara mengatasi ketombe misalkan, Anda bisa memasukkan informasi-informasi yang relevan ya, atribut-atribut relevan yang biasanya yang bisa dimasukkan ya. Itu bisa meningkatkan relevansi artikel dan juga meningkatkan relevansi topik. Ya, dan juga yang penting Anda nggak memasukkan atribut atau informasi yang agak menyimpang ya. Karena kalau misalkan menyimpang itu bisa mengurangi relevansi dari artikel tersebut. Kemudian dengan menggunakan information richness yang tinggi di sebuah artikel, Anda bisa menjawab lebih banyak query ya. Query yang atau keyword yang Anda jawab itu banyak yang bisa berupa akhirnya potensi traffic lebih tinggi. Ya, dengan menjawab banyak keyword, Anda bisa meranking lebih banyak apa namanya? Ranking lebih banyak query dan juga akhirnya kemungkinan bisa meningkatkan potensi traffic yang lebih tinggi juga. Dan yang terakhir adalah bisa mengurangi resiko diabaikan oleh Google ya. Kenapa? Karena kalau misalkan Anda itu bikin artikel yang cuma midu artikel atau saya juga sama, misalkan informasi di Google sudah seperti ini ya. Anda bikin artikel yang sama, midu gitu kan, saya juga sama gitu kan. Itu Anda nggak memberikan nilai tambah kepada search engine ya. Jadi nggak ada gunanya Anda masuk ke search karena itu sudah sama aja isinya gitu kan. Dan artikel Anda itu sudah dijawab oleh website besar. Kalau misalkan Anda website kecil ya, Anda bahas topik yang sudah dijawab, ya Anda nggak akan berguna, nggak berguna, Anda diabaikan gitu kan. Karena yang lebih besar aja sudah jawab gitu kan. Jadi Anda nggak memberikan nilai tambah apapun. Jadi jangan sampai Anda apa namanya memiliki seperti itu ya. Bahkan kalau misalkan Anda cuma 5% lebih bagus itu kurang ya. Jadi Anda harus bagusnya itu harus apa namanya? Harus lebih lebar jaraknya gitu kan. Anda harus lebih bagus, benar-benar bagus. Karena apa? Karena kalau misalkan Anda cuma 5% lebih bagus, 10% lebih bagus itu nggak ada nilainya. Tapi kalau misalkan Anda 50% lebih bagus gitu kan, informasinya 50% lebih banyak, 100% lebih banyak, lebih relevan. Nah, itu Anda bisa menunjukkan ekspertise Anda. Nah, kemudian kita langsung cek saja untuk semantic content network ya, bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan uh,
kekayaan informasi atau information richness di artikel, Anda bisa menggunakan yang namanya semantic content network. Contohnya adalah seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh entity-nya ya. Kita bahas spesifikasi Redmi Note ya 9. Ada layar ya, ada layar, ada dimensi, prosesor, ada performa, ada kamera, ada baterai. Nah, di layar kalau misalkan ada heading 2, ada judulnya adalah spesifikasi Redmi Note 9 misalkan. Kemudian ada layarnya. Nah, di layar Anda bisa membahas spesifikasi layarnya. Misalkan seperti ini ya, Anda bisa membahas ukurannya berapa, 5 inci, tipenya IPS, gunakan Corning Gorilla Glass, ketahanannya berapa, desain punch hole-nya bagaimana, layarnya itu berapa juta warna, kelebihan layarnya bagaimana. Anda bisa terus mencari informasi tentang itu menggunakan riset ya. Misalkan Anda bisa bahas lagi, misalkan ukuran pixel sudah tadi ya. Mungkin nitnya ya, kecerahan, oh ya kecerahan sudah ada ya, kecerahan sudah ada nitnya ini kecerahan. Nah, Anda bisa masukkan lagi. Dan ini kalau misalkan semakin panjang itu akan semakin banyak atribut yang dimasukkan. Cuma jangan sampai memasukkan apa namanya atribut yang terlalu jauh ya. Misalkan seperti katakanlah apa namanya, mungkin bahas tentang produsennya, produsen layar siapa gitu. Produsen layarnya siapa itu agak agak jauh ya. Meskipun ini masih relevan, cuma ini agak jauh ya. Kalau misalkan Anda bahas mungkin bisa mengurangi relevansi dari artikel itu sendiri ya. Jadi Anda harus bisa benchmarking sendiri ya. Gitu ya. Dimensi itu seperti apa, prosesor bagaimana, misalkan Anda bisa bahas prosesornya apa, Helio G ya kan. Kelebihan prosesornya apa, kekurangannya apa gitu kan. Seperti itu. Kemudian ada performanya bagaimana, suhu, benchmark game ya. Ini informasinya bisa Anda lengkapi ya, meskipun ini masih sudah cukup lengkap, tapi Anda bisa lebih lengkapi lagi ya. Dengan menjawab seperti ini, Anda bisa meranking banyak sekali query yang bisa Anda jawab seperti ini. Ini adalah query yang jawab. Jadi ini minimal bisa meranking lebih dari 48 keyword ya dengan informasi seperti ini. Seperti itu. Ini adalah apa namanya? Semantic Content Network ya, yang bisa digunakan untuk meningkatkan information richness di artikel ya, juga bisa meningkatkan relevansi juga karena di sini itu jelas ya. Kalau misalkan bahas layar itu bahasnya ini, jangan sampai layar kita bahas yang lain ya, gitu ya. Kemudian juga sudah ada batasan-batasan. Kalau misalkan ya dibahas itu ini aja, jangan sampai melebar ke yang lain ya, seperti itu. Jadi mungkin saja dari saya tentang information richness ya. Untuk resource mungkin Anda bisa cek di deskripsi kalau misalkan sudah ada ya. Terima kasih.